Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya akan sharing firman Tuhan, berbagi dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul tuntas. Yang intinya adalah ketika kita berurusan dengan Tuhan, ketika kita gagal gitu ya, menyelesaikan hal-hal urusan dengan Tuhan sampai tuntas, itu begini saudara ya, kedepannya itu akan menimbulkan masalah besar dalam hidup kita. Seringkali tidak ada apa-apa, jadi ada apa-apa. Yang tadinya baik-baik saja, tapi situasi yang buruk, kejatuhan, kegagalan, kehancuran terjadi pada masa depan kita. Itu karena urusannya begini, kita gak bisa menyelesaikan sampai beres urusan dengan Tuhan. Dosa-dosa yang melekat dalam diri kita gak bisa melepaskan dengan tuntas. Kita anggap remeh, kita anggap kecil. Semua yang tidak tuntas kita selesaikan di hadapan Tuhan, itu nanti jadi masalah buat masa depan kita. Nah, kita mau belajar ini, kisah tentang Yosua mengalahkan Kanaan. Ada Bani Enak tinggal di sana. Kita baca ayatnya saudara ya, Yosua pasal 11. Kita membaca ayat 21 sampai ayat 23. Saya baca 21 gitu ya, saudara 22, nanti 23-nya sama-sama kita membaca. Yosua pasal 11 ayat 21 saya baca begini kata firman Allah. Pada waktu itu Yosua datang melenyapkan orang Enak atau Bani Enak dari pegunungan, dari Hebron, Debir dan Anab, dari seluruh pegunungan Yehuda dan dari seluruh pegunungan Israel. Mereka dan kota-kota mereka ditumpas oleh Yosua. Teruskan ayat 22 saudara. Tidak ada lagi orang Enak ditinggalkan hidup di negeri orang Israel. Hanya di Gaza, di Gad dan di Asdod masih ada yang tertinggal. Sama-sama kita membaca pada ayat 23, 1, 2 dan 3. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu berhenti dari berperang. Mungkin saya langsung masuk saja pada inti yang saya mau sampaikan sama saudara. Saudara lihat dulu gambar di screen saudara yang pertama ya. Saudara begini, mengerjakan segala sesuatu itu harus tuntas, harus sampai beres, harus sampai tuntas tas gitu istilahnya saudara ya. Gak boleh menyisakan lagi. Kalau tidak tuntas, maka di kemudian hari suka menimbulkan masalah. Sengaja saya memberikan gambar di screen saudara, itu ada dokter tim medis yang lagi operasi. Mengoperasi seseorang. Saya mau tanya sama saudara, apakah saudara pernah mendengar di televisi, di koran, berita yang Anda baca, ada seseorang barusan operasi di bagian perutnya. Dipotong ususnya atau ada masalah apa di perut, kita nggak bicara itu. Selesai operasi dinyatakan sembuh. Pulang dari rumah sakit, begitu biasanya. Tapi ternyata nggak berapa lama kemudian dia demam, dia panas gitu ya. Ya, nggak lama kemudian dia merasakan gini, ada yang sakit menusuk-nusuk, nyut-nyutan di dalam perutnya. Ada masalah apa? Datang lagi ke rumah sakit, kontrol lagi di dokter yang mengoperasi dia. Lalu dokter bingung juga, ada apa ini? Operasi udah tuntas, dinyatakan berhasil. Kok perutnya masih sakit? Kok ada panas, demam yang sangat tinggi? Mungkin di foto, di ronsen, di semacam USG, dokter menemukan ternyata di dalam perutnya itu ada gambar kayak gunting yang tertinggal. Rupanya pada waktu operasi udah selesai, salah satu tim medis itu lupa mengangkat guntingnya. Guntingnya tertinggal dalam perut. Dan kisah seperti ini bukan 1-2 kali, maaf kata beberapa kali terjadi. Kelihatannya beres tuntas, ternyata belum beres belum tuntas. Apa yang terjadi? Di kemudian hari yang belum tuntas ini cuma contoh gambaran menimbulkan masalah. Itu gambaran realita yang terjadi sehari-hari. Nah, mari kita lihat dalam terang firman Allah.
Anda lihat di gambar berikutnya, saya kasih gambaran sama saudara. Dalam kitab Yosua pasal 11 ya saudara ya, yang barusan kita baca, saya terangkan sedikit begini. Israel di pasal 11 Yosua ini sudah tidak ada peperangan lagi. Sudah aman, bebas perang. Zaman Yosua pasal 11 tidak ada perang, damai saudara ya. Kenapa? Karena musuh besar Israel yaitu Bani Enak, bangsa Enak yang tinggal di tanah Kanaan atau orang Filistin sudah ditumpas, sudah dikalahkan. Tetapi poin yang Anda harus catat penting adalah tetapi sayang penumpasannya tidak tuntas-tas. Mari kita lihat ayatnya, ayat 23 dalam pasal yang ke-11. Mari sama-sama kita baca ulang sekali lagi. Memang aman, damai, tidak ada perang. Ayat 23 kita sama-sama baca. 2, 3. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Terus? Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka. Berhenti dulu saudara ya, berhenti dulu, perhatikan. Begitu menang perang melawan Bani Enak, bangsa Enak yang tinggal di Kanaan, menang perang kan ini. Ini kemenangan yang besar atas Kanaan. Ini kemenangan yang luar biasa atas Bani Enak. Lalu tanah yang direbut itu dibagi-bagikan kepada bangsa Israel. Wah nyaman, ini berkat saudara ya. Tanah warisan dibagikan sama bangsa Israel, saya baca bagian ini. Menurut pembagian suku mereka, tanah dikasih. Nah sama-sama kita baca kata lalu, 2, 3. Lalu amanlah negeri itu berhenti dari berperang. Aman, bebas dari perang Israel, tidak ada peperangan lagi. Kenapa? Bangsa Enak, penghuni tanah Kanaan sudah ditumpas habis. Seperti itu kalimat firman Allah. Coba Anda lihat di ayat yang ke-22. Berikut gambar berikutnya. Tapi sayang penumpasannya sebetulnya nggak tuntas. Kelihatannya tuntas kesannya. Ayat 22 saya baca saudara. Perhatikan ayat ini. Tidak ada lagi orang Enak ditinggalkan hidup di negeri orang Israel. Perhatikan kalau kita baca dengan pelan-pelan. Dikatakan dalam ayat ini orang Enak dikatakan tidak ada lagi. Gak ada lagi orang Enak atau suku bangsa Enak ditinggalkan hidup di negeri orang Israel. Terkesan di ayat 22 bahasanya berarti semuanya udah mati. Coba kalau kita boleh baca ayat 14. Tolong multimedia, saya tidak sempat mencatat. Lihat ayat yang ke-14 di pasal yang sama 11. Multimedia tolong sediakan. Coba sama-sama kita baca di ayat yang ke-14. Ya, lihat Yosua 11 ayat 14, multimedia tolong sediakan ayatnya di Alkitab ya, ayat 11. Dimunculkan biar ayat 14 ya. Mari sama-sama kita baca sore. 2, 3. Segala barang dari kota itu serta ternaknya telah dijarah orang Israel. Tetapi manusia semuanya dibunuh mereka dengan mata pedang. Sehingga orang-orang itu dipunahkan mereka. Tidak ada yang ditinggalkan hidup dari semua yang bernafas. Coba kalau kita gabungkan ayat 22 tadi, tidak ada orang dibiarkan hidup. Ditambah ayat di atasnya, ayat 14. Dikatakan manusia semuanya dibunuh dengan mata pedang bangsa Enak. Apalagi dengan kalimat ini. Orang-orang itu suku bangsa Enak dipunahkan mereka. Ditambah lagi tidak ada yang ditinggalkan hidup dari semua yang bernafas. Bapak ibu saudara, kalau kita baca Yosua pasal 11 ayat 14 dan ayat 22, terkesan bahwa penghuni Kanaan itulah suku bangsa Enak dan masih banyak suku yang lain bangsa Enak itu terkesan sudah punah, sudah dibasmi semuanya, sudah dipunahkan, dibunuh semuanya. Tidak ada seorang pun yang bernapas dibiarkan hidup. Terkesan begitu.
Terkesannya sudah beres, terkesannya udah tuntas. Wah, menang besar ini. Tetapi kalau kita perhatikan anak kalimat berikutnya dalam Yosua 11 ayat 14 yang belum kita selesaikan tadi. Coba munculkan lagi gambar di ayat yang ke-22. Kita ketemu di sini. Saya baca ulang saudara ya. Sayang tidak tuntas pekerjaannya. Saya baca dari awal. Tidak ada lagi orang enak ditinggalkan hidup di negeri orang Israel. Tapi ada kata ini mengganjal. Ganjel di hati. Gak enak bacanya. Ada kata hanya. Saya ulang. Tidak ada lagi orang enak ditinggalkan hidup di negeri orang Israel. Hanya. Nah ini ganjel kata-kata ini. Katanya udah gak ada yang ditinggalkan hidup. Udah dibinasakan. Udah dipunahkan. Semua yang bernafas dengan mata pedang. Tapi di belakangnya ada kata hanya gitu loh. Hanya apa? Hanya di Gaza, hanya di Gad, dan hanya di Asdod. Ada 3 kota di suku bangsa Enak. Hanya di Gaza, hanya di Gad, hanya di Asdod. Mari sama-sama kita baca kata masih. Masih ada yang tertinggal. 2, 3. Masih ada yang tertinggal. Ternyata suku bangsa Enak gak punah semua. Orang yang tinggal di Gad, di Gaza, di Gad, di Asdod masih ada yang tertinggal. Siapa yang tertinggal di sini? Orang-orang yang lemah. Orang-orang yang tinggal segelintir. Coba saya kasih gambar berikutnya sama saudara ya. Kalau saudara perhatikan di sini, karena keturunan orang Enak yang di Gaza, termasuk nanti kita baca yang di Gad sama yang di Asdod, tidak ditumpas tuntas oleh Yosua. Maka di masa depan setelah Yosua di kemudian hari itu menimbulkan masalah besar bagi orang Israel. Ya, tiga suku bangsa tadi yang di Gaza, lalu yang di Gad, yang di Asdod itu jadi duri dalam daging dalam perjalanan bangsa Israel kalau Anda tahu. Anda tentu bertanya, kenapa dibiarkan itu orang-orang yang tinggal di Gaza? Kok gak dipunahkan saja, gak dihabisi dengan tuntas? Kenapa yang di Gad dibiarkan? Lalu yang di Asdod kenapa gak dituntaskan, dibasmi saja? Padahal kalau ada mundur ke belakang perintah Musa, perintah Tuhan kepada Musa, kepada Yosua, itu disuruh dipunahkan sampai habis. Setiap yang bernafas, manusia, suku bangsa Enak, penghuni Kanaan, bunuh semua. Ya, jarah hartanya boleh. Tapi suku bangsanya bunuh dan bakar kotanya sampai habis. Jangan dibiarkan hidup seorang pun. Itu firman Tuhan, itu perintahnya Tuhan. Tuntaskan, bereskan semua musuh di Kanaan. Tapi ternyata kayaknya seperti itu. Tapi begitu kita baca di ayat 23, ternyata gak tuntas. Yosua menyisakan yang ada di kota Gaza, yang ada di Gad, yang ada di Asdod. Siapa yang ditinggalkan sama Yosua ini? Orang-orang yang Yosua pikir gini, orang-orang lemah, tinggal segelintir orang. Ya di Gaza biarkan saja sedikit orang, sudah gak bisa apa-apa mereka. Mau bikin apa cuma segelintir, cuma sedikit, gak bisa berontak, gak bisa bikin perlawanan. Toh kurang berprestasi, toh mereka gak bisa bikin apa-apa. Meremehkan, mengecilkan segelintir orang yang ada di kota Gaza, ya, kota Gad sama Asdod. Saya ulang, ini di kemudian hari di masa depan Israel jadi duri buat perjalanan mereka. Menimbulkan masalah besar, ketakutan, kemiskinan dan segala macam. Ya, bahkan terjadi kehancuran, kekalahan di Israel. Israel gak pernah kalah, tapi kalah hari itu. Kenapa? Meremehkan yang kecil, tidak menuntaskan urusan dengan Tuhan. Nah, kita lihat di Gaza di kemudian hari. Karena setelah zamannya Yosua, nanti Yosua mati, itu masuk zaman yang namanya para hakim. Hakim-hakim yang memerintah Israel. Belum masuk zaman para raja, Raja Saul, Raja Daud, belum. Sebelum zaman para raja memerintah Israel, lebih dahulu namanya zaman para hakim. Singkat kata, di Hakim-Hakim pasal 16, ada hakim yang punya kekuatan luar biasa. Powernya hebat, hero betul ini orang pahlawan ini. Namanya adalah Simson.
Mari kita lihat ayatnya, melompat-lompat ayatnya. Hakim-Hakim 16 ayat 1, 2, lalu loncat ayat 4, loncat ayat 8. Ya, saya baca ayat 1, saudara ayat 2 ya. Biar kita bergantian baca daripada Anda bengong ngantuk, saudara kita baca saja ayat firman Allah ini. Saya baca begini ayat yang pertama. Pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza. Di Gaza yang tidak ditumpas sama Yosua. Dilihatnya di sana seorang perempuan sundal, perempuan pelacur di Gaza. Lalu menghampiri dia, Simson menghampiri dia. Teruskan ayat yang kedua saudara. Ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, Simson telah datang ke sini, maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadap dia semalam-malaman itu di pintu gerbang kota. Tetapi semalam-malaman itu mereka tidak berbuat apa-apa, karena pikirnya nanti pada waktu fajar kita akan membunuh dia. Sekarang tolong perhatikan di ayat yang keempat, loncat ayat 8. Saya baca 2 ayat ini, perhatikan. Itu ayat di screen saudara. Sesudah itu Simson jatuh cinta baru dengan wanita sundal pelacur di jalan Gaza. Sekarang dia jatuh cinta dengan seorang wanita, perempuan dari lembah Sorek yang bernama Delila dari Gaza juga ini. Ayat 8. Lalu raja-raja kota orang Filistin membawa 7 tali busur yang baru yang belum kering kepada perempuan itu, dan ia mengikat Simson dengan tali-tali itu dan seterusnya. Kita tidak usah membaca banyak ayat dalam Hakim-Hakim 16 kisah tentang Simson. Saya pikir Anda sudah hafal cerita tentang Simson. Apalagi kalau Anda adalah orang Kristen dari sekolah minggu, sangat ngerti cerita tentang Simson. Kelemahannya apa? Ada di tokong rambutnya itu ya, kita nggak bicara itu. Saya ingin kita perhatikan di ayat 1. Tolong mundur lagi ayat yang pertama. Saya baca, perhatikan ayat ini baik-baik. Pada suatu kali ketika Simson lihat pergi ke Gaza. Sekarang dunia kenal namanya jalur Gaza. Ya ini dia sama Gaza, jalur Gaza, jalan di Gaza. Dilihatnya di Gaza, di sana seorang perempuan sundal lalu menghampiri dia. Saudara, inilah awal cikal bakal kejatuhannya Simson. Ini adalah langkah awal kehancuran orang yang terhebat terkuat di Israel. Namanya Simson. Rantai dia putuskan. Ya, 300 serigala dia bisa kalahkan. Bahkan 1000 orang dia bisa bunuh hanya dengan tulang rahang keledai. Ini namanya orang yang hebat dan orang yang kuat. Singa pun dia bisa robek mulutnya, dia kalahkan. Ini orang kuat loh. Tapi ini awal kejatuhannya Simson. Di mana? Di Gaza. Gaza ini jadi duri, jadi musuh orang Israel. Yang tadinya dipikir nggak apa-apa, tinggal segelintir orang, memangnya bisa apa? Di kemudian hari ada seorang hakim yang mati di Gaza. Saudara ya, di Filistin itu di Palestina sekarang. Ada seorang hakim terkuat, itu binasanya, ancurnya, dicungkil matanya, itu di Gaza saudara. Kenapa bisa muncul masalah ini? Duri muncul di sini karena gak dituntaskan dengan yang namanya Yosua. Coba kita belajar kehidupan Simson. Memang kita tahu kemudian dia itu kehilangan kekuatannya itu karena perempuan bernama Delila. Delila itu cuman akibatnya saja. Tapi kejatuhannya Simson, saya ulang soalnya, kejatuhan Simson itu sama pelacur perempuan sundal. Dan kalau kita bicara Simson sama saja dengan Yosua juga. Orang ini gak menuntaskan sesuatu yang mengikat dalam dirinya. Ketika dia jatuh dalam dosa perzinahan dengan pelacur, ya, perempuan sundal dari Gaza. Itu urapan Allah masih ada loh sama Simson. Kekuatan Tuhan masih ada. Urapan Allah belum tinggalkan dia, masih ada. Dia masih merasa gak apa-apa gitu berzina. Ikatan dalam diri Simson, dia pikir gak apa-apa, dia remehkan. Nanti singkat kata kemudian jadi masalah besar sampai dengan Delila itu terjadi. Delila ini kan orang Gaza Filistin, dilarang oleh Alkitab. Tuhan berkata nazir Allah berzina dengan pelacur gak boleh, dengan siapapun gak boleh. Terus Simson
Simpson begitu melangkah bikin dosa, dia nggak bisa stop. Dia nggak tahu kapan waktunya berhenti bertobat sama Tuhan. Terus menikmati dosa moralitasnya itu. Sampai dicungkil matanya. Saudara, kita belajar ya. Sesuatu yang kecil yang melekat kita remehkan itu bisa berbahaya ternyata. Dan itu ternyata terjadi pada Simpson. Seorang pahlawan besar Israel mati di Gaza. Yang pertama kenapa? Yosua gak menuntaskan. Saudara, hati-hati dengan kelihatan perkara kecil. Segelintir orang, tinggal sedikit orang kok. Orang-orang lemah, memangnya bisa bikin apa? Termasuk dosa kelihatan, dosa lemah, masih kecil tapi masih nempel, gak apa-apa. Itu bisa. Makanya jangan mengecilkan. Saya ingat, saya gak sempat catat tapi saya ingat sekarang juga saya ingat. Satu kali Israel dipimpin Yosua baru menang lawan kota Yeriko. Di depan Yeriko itu ada kota kecil namanya Ai. Anda tahu cerita itu kan? Yosua kirim utusan, mungkin beberapa orang, coba kamu intai kota Ai, sebesar apa kekuatannya, penduduknya berapa, bla 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 dan segala macam. Pergi ke sana utusan mengintai telik sandi, spionasenya, pulang lapor sama Yosua. Nggak usah pakai kekuatan penuh Yosua. Penduduk di sana cuma sedikit, lemah, nggak kuat. Nggak usah bikin susah rakyat Israel. Cukup dengan 2000 tentara saja. Kita pasti menang melawan penduduk kota Ai. Yosua katakan, puji Tuhan gitu kali Israel. Berangkat dengan 2000 tentara lawan kota Ai. Bukan menang tapi kalah. Terbunuh 36 orang prajurit. Sudah lihat, sampai putus asa itu Yosua. Israel sampai menangis. Itu dalam Yosua pasal 7. Itu kalau nggak salah ayat di bawahnya itu sampai tawar hati di ayat yang kelima. Atau mungkin kita lihat ini ayat saudara ya. Coba Yosua tolong multimedia. Yosua pasal 7 coba mulai ayat yang kedua. Saya baca ayat-ayatnya. Atau bolehlah ayat yang kelima. Jangan cepat saja ya. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar sampai dikejar-kejar di tentara Allah. Dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim. Dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Ini juga contoh buat kita. Israel meremehkan lagi. Mengecilkan. Dan akibatnya apa? Kalah. Orang itu seringkali tersandung kalah bukan oleh hal yang besar ya. Kita ngerti itu. Seringkali orang itu hancur hidupnya karena perkara yang kecil. Perhatikan hati-hati yang saya katakan. Tidak ada orang kesandung itu batu sebesar gunung. Selalu orang tersandung jatuh. Ada yang tangannya patah. Ada yang hidungnya berdarah. Jidatnya robek. Tersandung oleh batu yang kecil yang muncul di permukaan tanah. Tidak ada orang tersandung kena batu yang besar. Seperti itulah realita kehidupan banyak orang percaya. Tersandungnya, jatuhnya, hancurnya rumah tangga. Termasuk hancurnya pelayanan bahkan masa depan kita. Itu karena kelihatannya hal-hal yang remeh, kelihatannya hal-hal yang kecil, tapi bikin hancur. Hati-hati ketidaksetiaan yang kecil. Hati-hati yang namanya keraguan, kebimbangan yang kecil, ketidaktaatan yang kecil. Hati-hati urusan kelihatannya kecil. Zina kecil, porno-porno sedikit, kecil-kecil, ya. Selingkuh-selingkuh sedikit itu bisa menghancurkan. Ketika orang tidak tahu kapan waktunya stop, hancur ke depan. Kelihatannya kecil sedikit, tapi membinasakan. Satu contoh, saya kasih contoh ya. Saya itu punya teman dulu di Bandung pelayanan. Karena waktu sekolah Alkitab, saya itu main musik, main drum gitu ya. Salah satu grup musik main di satu persekutuan yang cukup besar di Bandung. Ada acara 1 bulan 2 kali lah kami main di grup itu. Ya, saya punya teman di situ worship leadernya keren. Ya tinggi besar, kumis, baguslah keren. Kalau dia mengucapkan narasi, urapan mengalir. Ya puji-pujian suaranya karena orang Ambon itu luar biasa suaranya. Tetapi Anda tahu sayang ya. Udah dipanggil Tuhan luar biasa, diurapi Tuhan luar biasa teman saya. Bahkan apa ya, api Tuhan kelihatan ada sama dia. Dipanggil sama Tuhan melayani menjadi seorang pemimpin pujian. Tapi rupanya ada sesuatu hal yang kecil yang dia sayang, yang dia gak bisa lepaskan. Hati-hati yang kita gak bisa lepas, kelihatannya kecil. Apa itu? Teman saya punya teman pergaulan. Zaman itu mungkin 25 tahun yang lalu.
itu kalau begadang sampai tengah malam. Dia punya teman-teman begadang sampai tengah malam. Saya suka pakai istilah sama anak muda. Kalau kamu duduk di atas gunung es, ya duduk lama gunung esnya mencair, nggak apa-apa kamu duduk di situ. Tapi kalau kamu duduk di atas gunung es, ya ternyata kamu beku, gunung esnya makin dingin, kamu yang beku. Oh cepat lari tinggalkan gunung es itu. Kalau tidak mati, jantungnya akan beku, gagal jantung. Mati tiba-tiba. Kapan itu terjadi? Tidak ada orang tahu. Sama dengan pergaulan. Mungkin teman saya berpikir, saya bisa mewarnai teman begadang saya. Saya bisa jadi kesaksian memberkati mereka teman begadang. Tapi ternyata tidak seperti itu loh yang terjadi. Ya, rupanya akhirnya justru teman saya yang jatuh dalam pergaulan itu. Maaf kata, bukan saya mendiskreditkan, tapi itu yang terjadi. Rupanya teman-temannya dia itu kebanyakan teman begadangnya orang-orang gay, teman-teman homoseksual. Nggak tahu bagaimana ceritanya. Teman saya seorang yang api Tuhan itu menyala bergairah luar biasa. Seorang yang kelihatan dipanggil diurapi sama Tuhan. Jatuh dalam dosa itu. Ya, urusan kecil dia sayang melepas pergaulan. Dia kena pergaulan itu. Satu kali teman bermainnya begadangnya dia cemburu. Teman saya itu dibunuh loh saudara. Saya kaget. Saya udah jadi gembala di Jombang. Dengar berita di surat kabar. Teman saya dibunuh. Mengerikan. Dikuliti kepalanya, wajahnya. Wih ngeri saudara ya. Dan saya jadi begini. Aduh kehilangan panggilan. Kehilangan urapan. Kehilangan masa depan. Karena urusan yang kecil yang dia sayang dia gak bisa lepas. Itu terjadi pada Simpson. Panggilan Allah habis. Ya. Urapan Allah hilang. Kenapa? Gak bisa melepaskan yang kecil. Hati-hati dengan ketidaktaatan, ketidaksetiaan yang kecil. Itu masa depan kalau kita biarkan, itu bisa menghancurkan. Berarti ini firman gak bisa selesai. Saya lanjutkan untuk besok dan berikutnya saudara. Tapi perhatikan, saya pernah gak cerita sama saudara. Satu kali ada seorang hamba Tuhan gembala. Ini cerita betul. Yang barusan tadi beneran terjadi, teman saya mengalami. Yang kedua ini seorang gembala cerita sama saya. Terjadi betul. Dia kunjungi jemaat ya orang kaya di gerejanya. Tapi sudah tidak setia. Hati-hati dengan ketidaksetiaan kepada Tuhan. Kita pikir remeh. Yang penting kan duit. Yang penting kan harta. Job ada, kerjaan bagus. Memang bagus kerjaannya. Jemaat daripada gembala teman saya. Dikunjungi sama pendetanya. Lama enggak ke gereja. Pak kok lama enggak ke gereja? Kok lama dah ke gereja? Ayo ke gereja, kembali melayani Tuhan kayak dulu loh. Ayo setia beribadah kayak dulu, cari Tuhan. Diingatin, baguskan gembala, mengingatkan sekaligus menegur jemaat. Jemaat cuman mesem-mesem. Ya, nantilah om, kapan-kapan ke gereja. Saya masih sibuk om, masih banyak urusan. Sudah punya istri, sudah punya anak ini, sudah berkeluarga. Cuman istrinya yang ke gereja, anaknya didorong ke gereja. Dianya tidak. Dianya sudah mulai kehilangan kesetiaan. Diberkati hilang setia. Bengong sama berkatnya. Mulai lupa doa. Mulai lupa bergaul sama firman. Mulai kehilangan luntur tawar cintanya sama Tuhan. Anda tahu satu kali dia pengen ganti mobil baru. Punya duit kok, boleh kan. Datanglah lihat-lihat pameran mobil di salah satu mall. Ini cerita bener saudara ya. Nggak tahu ceritanya bagaimana. Wanita yang jaga mobil itu namanya apa gitu ya. Yang jaga itu komunikasi, dikasih kartu nama. Pendeta bilang sama saya gini, ditepuk katanya pundaknya. Sejak itu akrab ngobrol di meja, makan siang bareng. Dan dalam minggu bulan itu beberapa kali perjumpaan makan siang bareng sama jemaat ini, anak Tuhan ini, wanita penjaga mobil. Dan Anda tahu 6 bulan kemudian apa yang terjadi? Si anak Tuhan ini mulai kasih hartanya, kasih uang, kasih cincin, kasih berlian karena orang kaya. Itu 6 bulan udah kasih duit. 1 tahun kemudian dia tekadkan si anak Tuhan ini. Dia ceraikan istrinya, tinggalkan anak-anaknya. Dan dia menikah sirih sama penjaga perempuan penjaga mobil ini. Pameran tadi saudara, menikah. 1 tahun loh tinggalkan istri. Nggak bisa ngerem saudara ya. Nanti masuk tahun kedua itu pabriknya, perusahaannya, beberapa rumah, aset tanah segala macam dia punya, mobil-mobilnya. Itu ganti nama saudara ya, nggak tahu keblinger ya, atas nama
istri sirinya ini. Semua ganti nama. Kayak kerbau dicocok hidungnya. Nurut iya nggih saja saudara. Ganti nama, balik semua nama. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Walaupun prosesnya mungkin panjang. Tahun yang ketiga, cuman butuh waktu 3 tahun. Itu si anak Tuhan ditendang sama perempuan ini. Keluar gak punya apa-apa. Miskin. Karena semua aset atas nama perempuan istri sirinya ini. Dan baru dia kembali sama istrinya. Gak punya apa-apa, kembali sama anaknya. Bawa hutang, kembali ke gereja, minta doa pendeta. Ketika hancur, saudara lihat, perhatikan, ya, jangan remehkan ketidaksetiaan yang kecil, ketidaktaatan yang kecil, porno yang kecil segala macam. Itu ke depan kalau tetap nempel kelihatan kecil, itu bisa hancurkan loh. Karena Gaza dipikir yang kecil, nggak apa-apa lah gitu sama Yosua. Itu akhirnya pahlawan Israel, hakim Israel, itu mati di situ, dicungkil matanya. Bukan cuma itu, bukan hanya terjadi pada zaman Simpson. Cerita dunia selama ini kan cuma itu aja kan. Israel bareng sama Palestina, di mana perangnya? Di jalur Gaza. Gaza sampai hari ini itu menyisakan perang terus, tidak selesai hari ini. Nanti pemuda Palestina lempari Israel, terus seperti itu. Tidak tuntas, ini masalah yang berkembang tidak bisa direm, terus terjadi. Sampai hari ini itu ternyata ada ceritanya ya saudara ya. Ada sumbernya, ada seorang bernama Yosua. Ya, dia tidak menuntaskan perintahnya Tuhan dengan tuntas. Makanya saya mau ingatkan ya, kalau kita berurusan sama Tuhan, kita nggak tuntaskan, nggak bereskan sampai beres saudara. Itu bisa mengganggu masa depan kita, jadi duri menusuk kita ke depan. Yang kelihatannya dianggap segelintir, dianggap kecil, nanti besok kita belajar di Gad. Yang kelihatan segelintir kecil, muncul raksasa di Gad. Anda tahu siapa namanya? Goliat. Anda bayangkan, yang dianggap kecil muncul Goliat. Sekarang kita belajar dulu soal Simpson. Seorang yang kehilangan panggilan Allah. Seorang yang kehilangan kuasa urapan. Ketika dia diikat saudara, karena udah tahu kelemahannya. Dia pikir aku masih kuat kok. Tuhan masih sertai aku. Masih ada pembelaan kuasa Tuhan. Ketika dia coba keluarkan tenaganya, gak bisa apa-apa. Dia pikir Tuhan bela dia. Tuhan itu memang ada bersama kita, tapi hadir gak dia dalam hidup kita. Itu yang penting. Seringkali tiba-tiba kita kaget, semuanya habis, semuanya hancur, panggilan Tuhan hilang. Kita gak rasakan penyertaan Tuhan. Kenapa? Seringkali hal-hal yang kecil yang kita remehkan. Ini hal yang pertama kita belajar pagi ini. Saudara, hati-hati dengan yang namanya hal yang kecil, jangan remehkan. Banyak orang tersandung. Ini mungkin warning buat kita. Kelihatannya sederhana, tapi ini penting. 2022 di bulan Maret ini, di tanggal berapa, 16 ini Suraya. Coba ingat-ingat. Ada gak yang masih nempel di hati kita, di hidup kita, di daging kita ini. Hal-hal yang gak berkenan, kelihatannya kecil. Saya minta pagi ini sama-sama kita bereskan di hadapan Tuhan. Hal-hal yang gak berkenan kepada Tuhan, ayo kita tuntaskan. Sebab kalau kita gak tuntaskan, nanti ke depan kita bisa kehilangan yang besar. Bisa berkat Tuhan, bisa panggilan Tuhan. Yang Tuhan sediakan harusnya kita terima. Kita ngaplo gak terima. Kenapa? Kita gagal. Karena ternyata yang kecil kita biarkan dalam hidup kita, itu yang menusuk kita bagaikan duri. Makanya sekarang kita bereskan kalau ada dosa, ada ketidaksetiaan, ada di daging kita hal-hal yang gak beres, tuntaskan sama Tuhan. Semua yang kita gak tuntaskan di bawah kaki salib Kristus, itu nanti jadi masalah di depan kita. Kita sama-sama doa pagi ini, biar Tuhan tolong kita. Bahkan Roh Kudus tunjukkan sama kita. Kalau yang gak beres, biar Tuhan tunjukkan. Roh Kudus ingatkan, ini yang gak beres. Jangan-jangan Anda belum mengampuni orang. Atau apa saudara, kita bereskan pagi ini. Sehingga masa depan langkah kita, langkah berkemenangan yang disertai oleh